perkuliahan kita pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mahasiswa sekalian, kita pada kesempatan hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah Internet of Things. Sebelum memulai, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan dan juga kelancaran serta keberkahan di dalam menuntut ilmu. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Mahasiswa sekalian, pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan secara online untuk mata kuliah Internet of Things. Mengapa kita selalu bersyukur ya? Karena apa? Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ibrahim yang artinya apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Dan apabila kita mengkufuri nikmat tersebut, maka ingat azabku, kata Allah, sangat pedih ya. Jadi artinya setiap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat tersebut akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tak lupa sholawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu dan nantikan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah mahasiswa sekalian, kita di perkuliahan Internet of Things ini saya mau mereview perkuliahan kita di pertemuan yang keempat ya. Kita di pertemuan keempat sudah mempelajari tentang sensor dan juga mengenai macam-macam sensor ya. Dan untuk kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang mikrokontrol ataupun yang dikenal dengan Electronic Development Board atau EDB dan juga macam-macam mikrokontrol. Itu yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Nah, baiklah mahasiswa sekalian, materi kita tentang mikrokontrol apakah sudah bisa dilihat di share screen? Sudah, Pak. Pak. Oke, alhamdulillah kalau sudah. Nah, di sini Internet of Things ini sudah tidak menjadi hal yang apa namanya ya, tidak menjadi hal yang asing lagi bagi mahasiswa ya. Seperti apa Internet of Things dan manfaatnya seperti apa. Nah, mengenai mikrokontrol ini bisa kita lihat di share screen ini ya. Mikrokontrol ini merupakan jantung daripada IoT. Mengapa demikian? Karena di sini adalah suatu kit yang terintegrasi untuk melakukan suatu proses ataupun tugas-tugas tertentu yang berhubungan dengan IoT. Nah, selanjutnya untuk macam-macam mikrokontrol ini apa saja sih sebenarnya? Bisa mahasiswa lihat di share screen saya ya. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai Arduino Uno R3. Kemudian ada Tensi 4.0, selanjutnya Arduino Pro Mini 328, kemudian ESP32, Raspberry Pi 4, MBED LPC, kemudian Beagle Backbone Black, ESP8266, dan terakhir sampai dengan Wemos. Nah, jadi ada 11 kurang lebih mikrokontrol yang digunakan pada IoT. Nah, seperti apa sih tampilan daripada Arduino ataupun mikrokontrol? Nah, ini bisa mahasiswa lihat di share yang saya screen. Nah, ini adalah tampilan dari Arduino Uno R3. Nah, di sini keluar pada versi Arduino ini tahun 2011. Nah, seperti ini ada 14 pin I/O, port USB, jatuh daya, dan reset press.
Nah, di sini. Di sini mahasiswa bisa melihat Arduino Uno seperti apa. Nah, ini bisa. Kemudian selanjutnya di sini ada Tinsy 4.0. Nah, seperti yang terlihat, nah Tinsy 4.0 ini bentuknya kecil ya. Kecil sekali. Paling ukurannya ini kurang lebih sekitar 2 cm kali 3 cm atau sekitar kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga itu adalah Arduino Pro Mini 328. Nah, jadi seperti yang terlihat di screen, itu bentuknya juga sama, kecil. Di sini catu daya pada mikrokontrol ini adalah rata-rata 5 volt ya. Kemudian selanjutnya yang kelima ada Raspberry Pi. Nah, Raspberry Pi ini bentuknya lebih besar ya, lebih besar dibanding dengan mikrokontrol yang lain dan memiliki RAM 1 GB sampai 4 GB. Nah, di sini juga dirilis pada tahun 2019, jadi ini cukup terbilang mudah ya. Ini Raspberry Pi. Kemudian ada MBED LPC1768. Nah, ini juga bisa dilihat. Ini juga dilengkapi dengan I/O, kemudian USB, dan internal Ethernet. Nah, di sini ya. Ini bentuk dari MBED LPC1768. Selanjutnya ada Beagle Bone Black. Nah, ini juga memiliki RAM yang cukup besar, yakni 512 MB dan penyimpanan flash 4 GB. Kemudian memiliki pin header berjumlah 46 kali 2 dan 2 port USB. Nah, ini adalah salah satu bentuk mikrokontrol yang ketujuh. Selanjutnya ada ESP8266. Nah, ini adalah yang terbaru setelah Raspberry Pi. Di sini memiliki kelebihan bentuknya kecil, RAM 4 MB, kemudian dilengkapi biasanya dengan wireless biasanya di sini ya. Nah, kemudian berikutnya ada lagi Quad D2000. Nah, di sini bentuknya sangat-sangat kecil dan cukup ini ya, cukup apa namanya? Ribet sekali sepertinya. Di sini mikrokontrol ini terdiri dari 32 bit dengan frekuensi 32 mega. Kemudian suplai tegangannya berbeda dengan yang lain. Suplai tegangannya membutuhkan DC 3,3 volt. Kemudian yang ke-10 ada MSP 430. Nah, ini juga salah satu mikrokontrol yang mengkonsumsi daya rendah, kemudian RAM yang dimiliki adalah 4 kilo, 4K ya. Dan ini menjadi alternatif kalau Arduino Uno itu tidak ada. Nah, ini, tapi di sini hampir sama. Kemudian yang terakhir di sini ada Wimos ya. Wimos itu adalah mikrokontrol yang pengembangan ataupun yang dikembangkan dari ESP8266. Jadi Wimos ini memiliki 2 chipset, yakni chipset ESP8266 dan chipset CH340. Nah, jadi mahasiswa sekalian, ini 11 mikrokontrol ini yang sering digunakan atau yang banyak digunakan ataupun umum digunakan oleh mahasiswa, oleh peneliti, dan juga apa namanya, pegiat-pegiat di bidang Internet of Things. Oke, jadi mahasiswa sekalian,
mungkin itu materi yang singkat yang dapat saya sampaikan. Di sini saya berikan kesempatan untuk berdiskusi, tanya jawab. Nah, setelah diskusi ini nanti saya mau mencoba memberikan satu kuis yang akan saya berikan ke mahasiswa di secara online nantinya. Silahkan saya berikan waktu 3 penanya ya, 3 pertanyaan untuk mahasiswa. Monggo silahkan. Izin Pak, bertanya Pak. Mas Satria ya. Iya Pak, izin Oke. Pak. Untuk ini kan untuk mikrokontrolernya yang Bapak presentasikan tadi ada 11. Nah, dari ke-11 itu dari Bapak sendiri mungkin apa ya, yang paling mudah digunakan atau yang paling terbaik untuk digunakan itu yang mana Pak? Baik, terima kasih Mas Satria Nur Ramadan. Oke, sebentar ya. Jadi begini Mas, untuk mikrokontrol yang saya sebutkan tadi kan berjumlah ada 11 ya. Ini belum lagi nanti di teknologi yang terbaru akan ada lagi mikrokontrol yang baru. Nah, sekarang begini, eh, ada kiat-kiat untuk memilih mikrokontrol yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sebenarnya semua yang ada yang saya presentasikan ini bisa digunakan. Tetapi ada yang paling sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, bagaimana caranya? Caranya adalah kita sesuaikan dengan kebutuhan kita saat kita melakukan penelitian. Misalnya, kita memerlukan menggunakan sensor berjumlah misalnya 5. Nah, apakah di Arduino itu cukup untuk mengcover input 5 buah sensor? Nah, ataukah hanya cukup untuk 2 buah sensor? Kemudian untuk outputnya apakah cukup untuk menggerakkan beberapa beban listrik? Nah, jadi begitu. Nah, kalau saat ini sih ya, saat ini yang umum digunakan itu adalah Arduino Uno R3. Itu yang lazim digunakan. Kenapa? Karena eh, mudah sekali didapatkan dan mudah sekali digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ESP32 dan 8266. Itu adalah 3 mikrokontrol yang sering digunakan pada penelitian. Tetapi ada lagi orang yang menggunakan Raspberry Pi atau menggunakan Wemos. Tapi itu tadi kembali ke kebutuhan dari sang peneliti. Inputnya perlu berapa, outputnya perlu berapa, kemudian nanti programnya itu besar atau kecil. Nah, di situ kan tadi sudah saya sebutkan ada RAM dari mikrokontrol tersebut. Oke, begitu ya, Mas Satria Nur Ramadan. Oke, 2 lagi penanya. Silahkan 2 penanya lagi. Mbak Destu, silahkan. Iya, Pak. Pak, apakah boleh sumber listrik mikrokontroler diambil dari sumber PLN? Oke, siap. Terima kasih Mbak Destu ya sudah memberikan pertanyaan. Jadi begini mahasiswa sekalian. Mahasiswa tahu sumber listrik dari PLN itu nilainya berapa volt? Ada yang tahu? Tahu Pak, Berapa, Mas? 220 volt Pak. Oke, 220 volt. Sedangkan tadi saya menyampaikan di setiap mikrokontrol itu memiliki atau membutuhkan catu daya sebesar 5 volt. Jadi artinya apa? Artinya eh, mikrokontrol ini membutuhkan catu daya searah atau DC.
Nilainya berapa? Nilainya adalah 5 volt dan 3,3 volt. Nah, jadi kalau dihubungkan langsung ke sumber listrik dari PLN, apa yang akan terjadi kira-kira? Ayo coba. Dimasukkan ke sumber tegangan 220 volt. Kira-kira apa? Apa Mbak Destu kira-kira? Ayo. Mbak Nida, kira-kira apa yang terjadi? Kalau 5 volt kemudian diberikan satu daya 220 volt, kira-kira apa? Meledak, Pak. Ya, Tidak tepat. betul sekali. Jadi itu ya. Jadi kalau tidak diberikan tegangan sesuai dengan kebutuhan, maka beresiko rusak atau akan terjadi kebakaran. Jadi begitu ya Mbak Destu, Mbak Nida, dan yang lainnya. Kemudian satu lagi penanya terakhir, silahkan. Satu Izin penanya. bertanya, Pak. Ya, silahkan Mbak. Apakah dari Bapak ada saran untuk memilih microcontroller itu lebih, misalkan kita mau untuk proyek IoT tertentu gitu, Pak. Jadi lebih ke yang hemat daya atau yang banyak fiturnya? Oke, untuk Mbak Nida ya dan yang lain. Jadi eh, bagaimana sih kiat-kiat memilih suatu mikrokontrol itu yang sesuai begitu ya? Apakah yang dayanya rendah atau apakah yang spesifikasinya banyak? Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal ya, ini sedikit hampir sama dengan Mas Satria, sesuai dengan kebutuhan dari peneliti. Nah, kalau peneliti itu kebutuhannya banyak, otomatis membutuhkan resource yang banyak, membutuhkan input yang banyak, membutuhkan output yang banyak. Nah, sehingga kita harus menyesuaikan. Oh, kalau misalkan Arduino ini kurang cocok karena jumlahnya mungkin terbatas. Atau kita gunakan Raspberry Pi. Ini Raspberry Pi ini lebih banyak dan juga jumlah I/O-nya lebih banyak. Port USB-nya ada dua, kemudian ada Bluetooth-nya, ada Wi-Fi-nya. Jadi jawaban yang lebih sesuai adalah melihat kebutuhan dari penelitian tersebut. Jadi kan tadi sudah saya share, nanti bisa dibaca eh, mana sih kira-kira yang sesuai untuk penelitian saya ini. Karena pada dasarnya catu dayanya semua itu sama, membutuhkan tegangan 5 volt dan juga ada yang 3,3 volt. Oke. Jadi begitu Mbak Nida ya. Baiklah, selanjutnya untuk kuis tanya jawab sudah saya cukupkan. Kemudian saya mau memberikan satu permainan ya, nanti bisa diakses di apa namanya di online. Sebentar saya share ya. Nanti bisa mahasiswa eh, lihat kerjakan dan juga nanti akan lihat hasilnya. Oke, sebentar. Nah, itu sudah saya share di grup mata kuliah ya. Sudah saya share, bisa diakses di WhatsApp masing-masing ya. Sudah muncul di share screen? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah muncul tampilannya seperti itu ya. Seperti itu, kemudian mahasiswa bisa mengerjakan kuis tentang IoT ini secara online melalui link yang saya bagikan. Silakan dicoba.
Mas Irsad sudah bisa masuk ke link tersebut? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Sudah bisa mulai mengerjakan? Sudah, Pak. Oke, Ini silakan lagi. langsung dikerjakan. Nanti ada namanya juga diisi terakhir. Kemudian Mas Satria sudah muncul? Oke, silakan. Yang lain juga sama, silakan langsung dikerjakan. Soalnya terdiri dari 5 buah pertanyaan. Nah, apabila sudah, silakan ditulis nama kalian ya, untuk mengetahui peringkat dari mahasiswa yang mengerjakan kuis ini. Nanti akan muncul di share screen yang saya share. Ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Oh, Mas Satria ya. Oke, coba kita lihat. Apakah namanya sudah muncul di sini? Oh ya. Nah, mahasiswa bisa lihat sendiri kan nilainya? Waktu tercepat siapa sudah terlihat. Untuk yang pertama Mas Nizar, dia skornya 5 benar semua, waktu pengerjaan 32 detik. Mas Satria benar juga semua, waktunya lebih lama 59. Mas Irsad nomor 3, peringkat ketiga skornya 4. Yang benar 4 berarti kemudian waktunya 55 menit. Kemudian kita tunggu yang lain apakah bisa juga. Oke, tunggu. Hmm. Nah, itu. Oke. Nah, jadi sudah ada 6 yang menduduki peringkat tertinggi. Oh, ternyata yang menduduki peringkat ke-1 adalah Fatur Rizky Ali dengan waktu 25,9 detik ternyata di sini. Ya, 2. Oke, kita lihat lagi perubahannya. Apakah ada yang mengejar? Oke, kita lihat. Oke, ternyata eh, cukup ini ya, eh, kuis pada kesempatan hari ini. Untuk peringkat pertama Mas Fatur Rizky Ali, peringkat kedua Mas Nizar, kemudian peringkat ketiga Satria, keempat Mas Irsad, kelima Mbak Ella, dan keenam ini P. Siapa ini P ya? Oke. Jadi baiklah mahasiswa sekalian, tak terasa waktu sudah di penghujung ya, penghujung acara kita untuk pembelajaran pada kesempatan hari ini. Sedikit saya simpulkan ya untuk mahasiswa sekalian, bahwasanya di dalam memilih mikrokontrol untuk penelitian itu kita harus melihat kebutuhan kita itu seperti apa.
kebutuhan inputnya berapa, outputnya berapa, kemudian nanti programnya itu banyak atau tidak, dan seterusnya. Jadi itu yang perlu mahasiswa sekalian perhatikan dalam memilih suatu mikrokontrol. Nah, kemudian mikrokontrol yang mau digunakan silahkan mahasiswa pilih, ada kurang lebih 11 tadi ya. 11 itu dipilih mana yang paling cocok dan yang paling oke menurut mahasiswa sekalian. Jadi karena sudah di penghujung, di sini sudah saya sampaikan kesimpulan dari mata kuliah kita pada kesempatan hari ini. Marilah kita tutup bersama perkuliahan hari ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian mahasiswa sekalian, untuk pertemuan yang mendatang di pertemuan yang ke-6, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai platform IoT. Nah, jadi pertemuan 6 kita akan melanjutkan tentang platform IoT. Baiklah mahasiswa sekalian, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan juga saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari mahasiswa sekalian di dalam perkuliahan. Semoga apa yang kita pelajari bisa memberikan suatu manfaat dan juga keberkahan kita di dalam mengamalkan ilmu di era saat ini dan yang akan datang. Baiklah, demikian perkuliahan ini saya tutup. Saya akhiri. Sebelum saya tutup, satu lagi, jangan lupa isi presensi ya. Presensi di Pelangi seperti biasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya semuanya. Selamat dan sehat, sukses selalu.